Pernah nggak kamu merasa hati kosong, hidup terasa berat, atau bingung arah hidup? Kadang kita lupa bahwa Allah sudah menurunkan petunjuk hidup paling sempurna untuk kita semua, yaitu Al-Quran. Kita akan bahas bagaimana membaca Al-Quran bisa merubah hidup kita. Bukan hanya pahala di akhirat, tapi juga ketenangan dan keberkahan di dunia. Dulu, aku sering jarang menyentuh Al-Quran. Ada mushaf di rak, tapi lebih sering berdebu. Kadang hanya baca saat Ramadan, itu pun sekadar formalitas. Tapi hidupku sering terasa kosong. Meski banyak aktivitas, sampai suatu waktu aku coba kembali membuka mushaf, walau hanya 1 ayat per hari. Aneh tapi nyata, hati terasa lebih ringan. Aku teringat sabda Rasulullah SAW, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Dadam, hadis riwayat Bukhari. Sejak itu, aku sadar, membaca Al-Quran bukan sekadar ibadah, tapi bisa benar-benar mengubah hati dan jalan hidup. Allah berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran adalah manual kehidupan. Kalau kita bingung menghadapi masalah, Al-Quran punya jawabannya. Kalau kita merasa kosong, Al-Quran memberi ketenangan. Contoh, ketika cemas tentang rezeki, baca Quran Surat Az-Zariyat ayat 22, "Dan di langit terdapat rezeki kalian, dan apa yang dijanjikan kepada kalian." Ketika merasa sendirian, baca Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, "Aku dekat, dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Setiap huruf yang kita baca bernilai pahala. Tapi lebih dari itu, Al-Quran adalah penenang hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Ilustrasi nyata, orang yang rutin membaca Al-Quran meski sedikit, biasanya wajahnya lebih teduh, hatinya lebih sabar, dan pikirannya lebih positif. Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca untuk pahala, tapi juga panduan hidup. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW. Beliau menjawab, "Akhlak beliau adalah Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Rasulullah SAW adalah wujud nyata dari Al-Quran yang hidup. Beliau menjalankan setiap ayat dengan perbuatan, tutur kata, dan sikapnya. Kalau kita ingin akhlak kita berubah, lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati, maka caranya adalah dengan mendekat kepada Al-Quran. Contoh nyata, orang yang rutin membaca surah Ar-Rahman akan lebih sering merenungi nikmat Allah, sehingga jadi pribadi yang lebih bersyukur. Orang yang sering membaca surah Al-Mulk sebelum tidur akan terbiasa mengingat kematian, sehingga hidupnya lebih berhati-hati dan tidak sombong. Orang yang terbiasa dengan ayat-ayat tentang akhlak, seperti Quran Surat Al-Hujurat, akan otomatis lebih menjaga lisan dan pergaulan. Al-Quran itu seperti cermin. Ketika kita membacanya, sebenarnya kita sedang bercermin. Kalau kita baca dengan hati,
Ayat-ayatnya akan menegur, menasihati, sekaligus menuntun kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, membaca alif lam mim saja sudah mendapat 30 kebaikan. Tapi keberkahan Al-Quran tidak berhenti di pahala. Membaca Al-Quran melapangkan rezeki. Orang yang dekat dengan Al-Quran biasanya lebih qanaah, lebih mudah merasa cukup, dan justru itu yang mendatangkan keberkahan. Membaca Al-Quran menenangkan rumah tangga. Rumah yang sering diperdengarkan bacaan Al-Quran akan terasa damai. Malaikat hadir dan syaitan menjauh. Membaca Al-Quran menjadi cahaya di hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi para pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Contoh sederhananya, ada orang yang setiap pagi membiasakan membaca satu halaman Al-Quran sebelum berangkat kerja. Awalnya hanya untuk menambah pahala, tapi lama-lama dia merasakan hatinya lebih tenang, pekerjaannya terasa lebih mudah, bahkan rezekinya terasa lebih berkah. Itulah keberkahan Al-Quran. Sekarang aku ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Berapa lama waktu yang kita habiskan sehari untuk media sosial? Dan berapa lama waktu yang kita habiskan untuk Al-Quran? Kalau kita lebih sering menatap layar HP daripada mushaf, berarti ada yang perlu kita ubah. Padahal HP hanya memberi hiburan sementara, tapi Al-Quran memberi petunjuk hidup abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Nahl ayat 89. Ayo kita refleksi. Ketika hati sedang gelisah, sudahkah kita mendekat ke Al-Quran? Ketika hidup terasa sempit, sudahkah kita membaca dan merenungi firman Allah? Apakah kita menjadikan Al-Quran hanya hiasan di lemari atau sahabat dalam kehidupan sehari-hari? Tips kecil untuk memulai. Jangan langsung memaksa diri untuk membaca 1 juz per hari. Mulailah dari 1 ayat setiap hari. Biasakan baca di waktu-waktu tenang, misalnya setelah subuh atau sebelum tidur. Gunakan Al-Quran digital kalau sedang di perjalanan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membaca. Perlahan tapi pasti, hati kita akan lebih dekat dengan Al-Quran. Teman-teman, membaca Al-Quran bukan hanya ibadah, tapi juga kunci perubahan hidup. Al-Quran bisa membuat kita lebih tenang dalam menghadapi masalah, lebih sabar dalam menghadapi orang, dan lebih semangat menjalani hidup. Kalau sholat adalah tiang agama, maka Al-Quran adalah petunjuk perjalanan hidup. Sholat menghubungkan kita dengan Allah 5 kali sehari, sementara Al-Quran mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup setiap detiknya. Bayangkan kalau kita hidup tanpa membaca Al-Quran, kita akan mudah tersesat dalam kesibukan dunia. Kita akan merasa kosong, meski punya segalanya. Kita kehilangan cahaya yang seharusnya menerangi jalan hidup kita. Tapi dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan lebih tenang, lebih terarah, dan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran
karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari kita sama-sama berkomitmen. Mulai hari ini, jangan biarkan satu hari pun lewat tanpa membaca Al-Quran, walau hanya satu ayat. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran, membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.